Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 5, gelombang, bunyi, dan cahaya. Kita fokuskan pada materi interferensi cahaya. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka, halaman 138 sampai 141 untuk siswa kelas 11 SMA. Gelombang cahaya. Jika kalian perhatikan pelangi dengan warna biru sebagai latar belakangnya, apa yang ada dalam benak kalian? Tahukah kalian bahwa pelangi adalah proses penguraian cahaya polikromatis atau banyak warna menjadi cahaya monokromatis satu warna dengan proses pemantulan dan pembiasan seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.29 ini. Di sini saya peragakan bagaimana terjadinya pelangi. Membuat pelangi. Sediakan cermin dan letakkan miring pada bak plastik. Isi bak plastik dengan air hingga cermin terendam seluruhnya. Hadapkan cermin pada sinar matahari, dan arahkan pantulan cahayanya ke dinding. Perhatikan. Sekarang kita arahkan pantulan cahayanya ke dinding lainnya. Cahaya matahari adalah cahaya polikromatik, atau cahaya putih, yang tersusun dari 7 spektrum warna, mejikuhi biru, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketika cahaya matahari melewati medium air, cahaya tersebut akan dibelokkan, pembiasan, sehingga membuat warna-warna pada matahari terpisah, dispersi. Pemisahan itu terjadi karena masing-masing warna dibelokkan pada sudut yang berbeda, akibat perbedaan panjang gelombang tiap-tiap warna. Hasilnya adalah warna pelangi. Cahaya tampak merupakan salah satu bagian dari gelombang elektromagnetik yang rentang panjang gelombangnya dapat ditangkap oleh mata kita. Ini adalah spektrum gelombang elektromagnetik dari warna ungu sampai ke warna merah. Banyak fenomena cahaya yang kita amati sehari-hari yang dapat dijelaskan dengan sifat-sifat gelombang seperti yang dijelaskan berikut ini. Interferensi cahaya. Pernahkah kalian melihat warna-warni pada lapisan gelembung sabun dan indahnya warna pada sayap kupu-kupu? Warna-warna tersebut merupakan efek dari gabungan beberapa sumber cahaya pada selaput tipis. Gambar 5.31 yang ini, perhatikan terjadinya interferensi cahaya pada selaput tipis oleh gelembung sabun dan sayap kupu-kupu. Di sini akan diperagakan percobaan tentang interferensi yang dapat dilihat pada gambar 5.32. Kita peragakan di sini. Percobaan ini dilakukan oleh Thomas Young pada tahun 1804. Kita perhatikan di sini ada dua penghalang. Penghalang satu memiliki satu celah dan penghalang kedua memiliki dua celah. Dan fokus perhatian kita sekarang adalah untuk penghalang yang memiliki dua celah. Kita perhatikan ketika cahaya melewati kedua celah S1 dan S2, maka cahaya itu akan berinterferensi atau berpadu dan hasilnya bisa diperhatikan pada sebuah layar. Kemudian pada pusat layar itu akan terbentuk yang namanya garis terang pusat, ya. Kemudian setelah garis terang pusat ke atas dan ke bawah itu akan dihasilkan yang namanya garis gelap. Dan polanya akan selalu tetap, yaitu setelah garis terang itu akan dihasilkan garis gelap, selanjutnya dihasilkan garis yang terang. Alat dan bahannya. Bahannya sangat sederhana, yaitu ada sehelai rambut. Sehelai rambut ini kita letakkan di sebuah kardus yang telah kita potong, ukurannya sekitar 4 cm x 4 cm.
lalu kita lubangi di tengahnya sekitar 2 cm kali 2 cm, lalu kita letakkan sehelai rambut ini dan kita rekatkan dengan selotip. Bahan yang kedua adalah laser pointer. Laser pointer inilah yang akan kita gunakan untuk melihat pola-pola interferensinya. Oke, bagaimana prosedurnya? Yuk kita lihat. Nah, pertama, laser pointernya kita letakkan di tempat yang tetap, tidak goyang. Kemudian ini sehelai rambutnya tadi kita tempatkan di tripod, ya, supaya stabil. Kemudian nanti sinar lasernya itu akan kita kenakan ke rambut ini. Oke, kemudian berikutnya kita memerlukan dinding supaya kita bisa melihat pola-pola interferensi si laser. Nah, lasernya telah kita nyalakan. Laser ini akan kita arahkan ke sehelai rambut yang tadi. Nah, seperti ini. Ini kan belum, lasernya belum mengenai rambutnya kan. Jadi kita usahakan agar sinar lasernya ini mengenai si rambutnya. Oke, sepertinya ya. Nah, sedikit lagi. Ya, oke, sudah kena ya. Jadi kalau kita lihat di dinding, ini kan terlihat agak berbeda ya dibandingkan kalau sinar lasernya tidak mengenai si rambut tadi. Oke, sekarang kita mau lihat setup-nya dari tampak depan. Nah, ini tampak depannya. Jadi ini posisi lasernya dan di sini posisi sehelai rambutnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa cahaya sinar laser telah mengenai si sehelai rambut ini. Oke, jadi gimanakah pola yang terbentuk di dinding? Oke, ini dia. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, sinar lasernya tadi sudah mengenai rambut. Ini. Oke, kita akan melihat dari dekat pola sinar laser yang terlihat di dinding. Ini ya, udah kelihatan ya. Oke, kita lihat dari dekat. Ya, seperti inilah pola-pola interferensi yang dihasilkan ketika sinar laser tadi mengenai sehelai rambut. Nah, kita akan melihat dari lebih dekat lagi. Nah, ini kalau kita lihat lebih dekat lagi. Nah, jadi seperti ini bentuknya kira-kira. Nanti kita akan ambil gambarnya. Ya, seperti ini. Baik, sekarang kita akan lihat gambarnya dan kita berikan keterangan di gambar itu. Oke, jadi ini gambarnya. Nah, untuk gambar yang terang di tengah ini, ya, kita sebut namanya sebagai terang pusat. Kemudian terang yang di sebelahnya ini yang warna hijau namanya terang 1, terang 1. Di sebelahnya lagi ada terang 2, dan ada terang 3, terang 4, dan seterusnya. Di antara terang pusat dan terang 1, ini ada gelap 1, di sini juga gelap 1, yang ini yang gelap. Dan di antara terang 1 terang 2 ada gelap 2, yang ini dia, yang ini. Ini juga antara terang 1 dan terang 2 ada gelap 2. Di antara terang 2 dengan terang 3 ada gelap 3 ini. Dan antara terang 2 dengan terang 3 di sebelah kanan ini juga ada gelap 3 dan seterusnya. Percobaan interferensi cahaya pertama dilakukan oleh ilmuwan bernama Thomas Young. Didapatkan untuk interferensi konstruktif atau saling penguatan membuat terang, rumusnya adalah D sin theta sama dengan N kali lambda. Sedangkan interferensi destruktif atau membuat sisi gelap, D dikali sin theta sama dengan 2N ditambah 1, lambda dibagi 2. Ayo cek pemahaman. Perbedaan panjang lintasan pada gelombang cahaya berlaku juga untuk gelombang bunyi dalam menentukan jenis interferensi. Menggunakan prinsip yang sama, siapakah yang mendengar interferensi konstruktif dan siapakah yang mendengar interferensi destruktif dari kasus berikut? Kita perhatikan gambar 5.33. Maka didapat lambda sama dengan V per F. Kecepatannya 340. Di sini ada 340 meter per sekon. Frekuensinya yaitu
170 Hz. Maka laundanya didapat 340 dibagi 172 meter. Sedangkan beda lintasan yang pertama adalah ucok. Di sini jaraknya 9 meter dan 6 meter. Maka 9 dikurangi 6 sama dengan 3 meter. Karena 3 meter, maka interferensi destruktif. Karena interferensi destruktif, kita menggunakan rumus D sin theta sama dengan R2 dikurangi R1 itu sama dengan 2N dikurangi 1 dikali lambda dibagi 2, di mana N-nya adalah 3 meter. Sehingga 2 dikali 3 dikurangi 1 dibagi 2 dikali lambda, atau sama dengan 5/2 lambda atau 2,5 lambda. Sedangkan untuk Joko, R2 dikurangi R1, R2-nya di sini 8 dikurangi 6 sama dengan 2 meter. Karena 2 meter, maka termasuk interferensi konstruktif. Rumusnya adalah D dikali sin theta sama dengan R2 dikurangi R1 atau sama dengan N dikali lambda. N-nya di sini 2 meter. 2 dikali lambda. Sehingga dapat disimpulkan, Ucok akan mendengarkan interferensi destruktif, sedangkan Joko akan mendengarkan interferensi konstruktif. Hal ini berlaku jika sumber yang digunakan adalah sumber cahaya, tetapi yang akan teramati adalah pola terang ataupun gelap. Demikian materi interferensi cahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.